Puji Tuhan, biarlah saya percaya bahwa setiap kita yang hadir di sini bukan datang sekedar hanya lintas, tapi saya percaya bahwa kita datang untuk bertemu dengan Tuhan. Maka dari itu mari kita ingat kebaikan Tuhan, ingat pertolongannya yang begitu besar dalam kehidupan kita. Yes Tuhan, Kami memberikan hormat kami Tuhan, karena sungguh kami mengagumi Engkau Tuhan, mengagumi kasih-Mu yang begitu besar dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh indah tiada tandanya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami,
rindu untuk terus memuji dan besarkan nama-Mu. Yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom. Saya kita memuji nama Tuhan karena dia adalah Tuhan yang kita yang ajaib, amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau menyatakan keajaiban Tuhan dalam hidup kita. kepada kita dan Tuhan. Amin. Amin. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan, untuk kuasa-Mu Tuhan. Kami mau bersorak untuk-Mu Tuhan, karena Kau adalah kekuatan dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan Yesus. Yesus, Kau kekuatan di hidupku.
Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau adalah Tuhan yang hebat dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa masa depan kami sungguh ada Tuhan dalam Engkau Tuhan. Harapan kami tak akan hilang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Kami mempercayakan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan yang menjaga. Kau yang menjamin masa depan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Bersyukur Tuhan. Masa depan sungguh ada, harapan takkan kecewakan dalam Tuhan. Hidupku terjamin aman. Hidup kami aman dalam Tuhan. Aku takkan kekurangan. Tuhan gembala yang baik, dalam Tuhan hidupku terjamin aman. Kasih-Mu mencukupkan Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan kekhawatiran dihancurkan, ketenanganku terima. Jehovah Jireh, yang ku perlukan, Kau sanggup sediakan. Masa depan sungguh ada, harapan takkan kecewakan dalam Tuhan. Hidupku terjamin aman. Aku takkan kekurangan.
terima kasih Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah Kau mengurapi firman-Mu agar membangkitkan setiap kami. Urapi setiap kami agar mata kami melihat, telinga kami mendengar, hati kami percaya, dan setiap pikiran kami menangkap dan mengerti apa yang Roh Kudus sampaikan kepada kami pada hari ini. Kami akan mengalami perbuatan ajaib-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus hebat. Tuhan Yesus Berikan hebat. tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk, saudara. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Shalom. Apa kabarnya, saudaraku? Puji Tuhan, aku diberkati. Yang belum tahu, ketika saya tanya apa kabarnya, saudara jangan bilang, wah saya lagi lemah, saya lagi sakit. Saudara bilang, katakan, puji Tuhan, aku diberkati. Amin. Apa kabarnya, saudaraku? Dalam bahasa Inggrisnya, apa kabarnya, saudaraku? Praise the Lord, I am blessed. Ya, puji Tuhan, saudaraku ya. Dan kata-kata kita mengandung kuasa, saudaraku ya. Kata-kata kita bisa menjadi berkat, bisa menjadi kutuk. Ya. Kalau saudara katakan, saya mah miskin, saya mah nggak bisa apa-apa, saya mah loyo, saya mah letoy. Itu yang akan terjadi dalam kehidupan saudara. Tapi ketika saudara katakan, aku diberkati, aku bisa, aku menjadi luar biasa, itu juga yang akan terjadi dalam kehidupan saudara. Amin? Amin, saudara? Amin. Amin, saudaraku? Ya, sama-sama katakan sama saya bisa. Sama-sama katakan saya hebat. Sama-sama katakan saya luar biasa. Bersama Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saya mempersiapkan hari ini dengan KKR ya, supaya saudara dibangkitkan, saudara. Saudara, ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, ya, itu pasti merubah kehidupan. Karena firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan yang bisa mengubahkan bahkan dari yang tidak ada menjadi ada, saudara. Ya, jadi firman Tuhan itu akan mengubahkan kehidupan kita. Tetapi mengapa seringkali banyak yang tidak berubah? Coba yang udah dengar firman Tuhan, coba lihat kiri kanannya, berubah nggak? Rambutnya masih putih ya, bajunya yang itu juga kayak saya ya, dari tahun kemarin bajunya itu. Enggak, saudaraku ya. Maksudnya berubah kehidupannya, saudaraku ya. Tetapi mengapa banyak orang yang tidak berubah? Itu tergantung respon dari setiap orang, saudaraku. Ya, bukan gara-gara pesternya. Saya bukan nggak mau disalahin ya, saudara. Itu ya kalau pesternya itu Deborah, wah itu keren ya, khotbahnya luar biasa. Padahal itu juga yang dikhotbahkan. Kalau pesternya yang big itu, wah itu lucu banget ya, saya terpingkal-pingkal. Tapi ketika ditanya, tadi khotbah tentang apa? Nggak tahu. Jadi respon kita sebenarnya, ketika kita merespon tidak baik, kita tidak merespon terhadap firman Tuhan, maka kita menjadi ahli-ahli Farisi yang hanya tahu dan tidak bisa taat kepada firman Tuhan, dan firman Tuhan itu tidak mengerjakan apa-apa dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita merespon kepada firman Tuhan, mau taat, maka firman Tuhan itu akan bekerja dan terjadi revival dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Oleh sebab itu, biarlah kita merespon firman Tuhan pada hari ini, maka hidup saudara akan berubah dan mengalami revival. Yang mau angkat tangannya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Investor ya, tiap-tiap tepuk tangan, supaya ngantuk saudara. Ya, karena ketika saudara bertepuk tangan, apalagi keras gitu ya, saudara seger, jadi seger, enggak tertidur ya. Karena ketika di dalam gereja juga, kalau saudara tidak konsentrasi, itu bisa mengganggu firman Tuhan yang ditaburkan ya. Firman Tuhan hari ini berjudul Your Future. Coba sama-sama tampilkan. Ya, sama-sama bilang Your Future. Artinya apa? Masa depanmu. Ya, masa depanmu. Saudara kasih dalam Tuhan, kita hidup di zaman yang penuh dengan kekacauan, saudara. Ya, banyak orang yang bertanya-tanya tentang masa depan. Ya, akan apa jadinya saya setahun lagi?
Apa rencana saya akan berhasil di tahun ini? Apa rencana saya bisa melihat keluarga saya bahagia nanti? Ya. Apakah kita akan selamat? Apakah dunia ini akan terjadi perang dunia ketiga? Ini sedang perang, bro. Ini hari keberapa sih? Ini sekarang tanggal 29, ya. Berarti udah sebulan yang lalu kurang lebih perang dimulai. Ada yang mengikuti perang? Ada yang senang perang? Enggak ya, pada nggak senang perang yang jelas. Tapi yang mengikuti, kalau nggak salah tanggal 28 Februari yang lalu pecah perang. Artinya sekarang sudah sebulan lebih, ya. Dan dampaknya luar biasa. Ada beberapa negara yang memang bahan bakar minyak itu sudah langka dan sulit didapat. Ya puji Tuhan di Indonesia katanya cadangannya sebulan lagi, tetapi nggak naik nih. Ya puji Tuhan ya. Premium masih segitu, Pertalite ada Pertalite segitu, Pertamax masih segitu ya, nggak naik ya. Dan biarlah ini bisa menjadi daya tahan ekonomi negara kita ya. Tetapi ini merupakan sesuatu hal yang membuat kita bisa berjalan seolah-olah di tengah kegelapan, kita nggak tahu arah. Tapi firman Tuhan pada hari ini akan memberi saudara kepastian masa depan. Amin. Ya, kita akan baca bersama-sama dalam Yohanes 10 ayat 4. Yohanes 10 ayat 4. Kita sama-sama baca 1, 2, 3. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Saudaraku, dalam ayat ini Yesus memberikan sebuah gambaran yang indah tentang masa depan. Nanti kita akan bahas bersama-sama ya. Tolong mic-nya ya aja. Terima kasih. Iya, 1, 2, 3. Oke. Ini adalah kunci utama tentang masa depan saudara. Yaitu ada kata-kata gini. Tetapi Yesus berjalan. Kebaca saudara, coba baca lagi. Tetapi Yesus berjalan di depan, di belakang. Di depan. Ya, bukan di belakang ya. Jadi kunci utama tentang masa depan ini, Yesus tidak berjalan di samping saudara. Yesus tidak berjalan di belakang saudara. Terus dia nunjuk-nunjuk, kurang ke kiri, ke kanan, salah, balik kalah. Enggak. Tetapi Yesus berjalan di depan. Saudara bisa bayangkan? Sedikit aja saya ingin mendramatisir. Coba tutup matanya semua tutup matanya. Bayangkan saudara berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tidak ada di belakang saudara, tidak ada di samping saudara. Dia memberi perintah kiri kanan, enggak. Tetapi dia berjalan di depan saudara. Oke, buka matanya. Artinya saudaraku, masa depan itu, arti yang pertama, sudah lebih dahulu didatangi, next slide, oleh Yesus. Ya, ini arti yang pertama. Bahwa masa depan itu sudah lebih dahulu didatangi oleh Tuhan Yesus, karena dia berjalan di depan, bukan di belakang. Saudara. Apapun yang akan saudara hadapi besok, apapun yang akan saudara hadapi lusa, minggu depan, bulan depan, tahun 2028, 2029, 2030, percaya Yesus sudah ada di sana. Amin. Untuk apa? Untuk menyediakan tempat yang terbaik untuk kita. Jadi Yesus sudah lebih dulu di sana. Jadi jangan pernah takut tentang masa depan. Ini arti yang luar biasa. Yesus berjalan di depan saudara. Dia bukan di samping, dia bukan di belakang. Ingat baik-baik. Jadi jangan pernah takut akan masa depan. Jadi sekarang jemaat House of Blessing, jemaat GBS Calvary, jemaat House of Blessing yang datang dan juga simpatisan, ya, pada hari ini kita mengerti bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus ada di depan kita dan dia sudah lebih dahulu di masa depan kita. Amin. Jadi jangan pernah khawatir, kira-kira masa depan saya cerah nggak ya atau suram. Yesus sudah lebih dahulu di sana. Amin. Yes. Ya. Yang kedua artinya adalah masa depan bukan ditentukan oleh keberuntunganmu atau kehebatan saudara, tetapi oleh suara Tuhan. Sama-sama katakan masa depan ditentukan oleh suara Tuhan.
Artinya bukan karena hebat dan kuat saudara. Masa depan ada bukan untuk orang-orang yang hebat, orang-orang yang kuat, orang-orang yang kaya, punya kedudukan, enggak saudaraku. Tetapi masa depan itu bagi setiap orang yang mau mendengarkan suara Tuhan. Saudara bisa mendengarkan suara Tuhan? Siapa yang bisa angkat tangannya? Secara audible maksudnya. Ada yang bisa? Jarang-jarang ya saudara. Yang bisa mendengarkan suara Tuhan secara audible. Pastor Nathan, kamu hari ini harus jalan ke kanan. Misalnya ada kata-kata gitu. Nggak mungkin saudara. Bisa, tetapi seringkali itu salah lah. Ada orang-orang yang beberapa denominasi gereja itu mengajarkan tentang mendengar suara Tuhan. Itu akan beresiko saudara. Bahkan maaf sekali lagi, ada yang salah mendengar. Ternyata itu teman saya saudara. Mendengar suaranya suara setan. Ketika dia belajar tentang mendengar suara Tuhan, makanya ini beresiko. Makanya ntar saya mau ajarkan detail bagaimana kita mendengarkan suara Tuhan. Jadi suara Tuhan tuh seringkali ya, 1:1000 lah. Itu tidak audible di telinga kita. Ya, seperti kita mendengarkan pujian itu enggak sanggup. Tapi dia lebih sering bicara ke dalam hati kita. Perasaan kita, ya. Dan ada satu saat seorang teman belajar tentang suara Tuhan di satu gereja, dia salah mendengar. Ternyata dia mendengarnya suara setan. Masa Tuhan nyuruh begini katanya, kamu harus hari ini pakai baju kotak-kotak. Terus karena dia mau belajar, dia ikutin, kebetulan ini kejadian nyata. Bukan bohong-bohong ya. Bukan karangan. Dia ikutin. Kamu hari ini harus makan nasi padang. Coba kalau nggak ada duit gimana? Coba beli nasi padang. Ya, kamu harus masak telur ceplok, telur dadar, sampai diatur seperti itu. Akhirnya dia salah mendengar dan keganggu jiwanya. Dan akhirnya dia agak sedikit begini. Ya. Jadi hati-hati ya. Suara Tuhan biasanya lebih datang ke hati kita, ya. Nah, nanti kita akan bahas tentang suara Tuhan. Tetapi yang kedua artinya bahwa masa depan kita itu ditentukan oleh suara Tuhan, oleh suara gembala. Jadi kita harus belajar untuk taat pada suara Tuhan, ya. Nah, bagaimana langkah-langkah kita untuk memperoleh masa depan yang sesuai dengan kehendaknya? Next slide. Ya. Sebelum itu kita akan baca dulu satu ayat ya yang nggak perlu kita tafsirkan, bahwa ayat ini untuk kita bahwa betul masa depan itu ada, itu janji Tuhan. Kita baca di dalam Yeremia 29 ayat 11. Yuk baca sama-sama, 1, 2, 3. Yang percaya berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Dia memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi kalau ditanya gimana hari depan kamu, jika mana surah. Tadi udah gitu. Suram, ya. Masa depannya aku negatif. Sekarang jangan bilang kayak gitu. Masa depan aku sungguh ada dan harapan kita tidak akan pernah hilang. Karena itu janji Tuhan buat kita. Dan dia merancangkan kepada kita damai sejahtera. Jadi bukan rancangan tentang perseteruan, rancangan tentang perselisihan, tetapi rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Jadi sekarang jangan bilang kayak gini ya, kalau ada yang celaka ya, oh itu udah rencana Tuhan. Bukan, saudaraku. Kalau ada yang kecelakaan bukan rencana Tuhan. Tuhan tidak pernah merancangkan saudara nanti mati ketabrak truk. Ketabrak truk, enggak, saudara. Itu bukan rancangan Tuhan, saudara. Sekalipun saudara sudah berdoa semalam suntuk, saudara terus menerobos lampu merah, saudara pasti akan ditabrak sama orang. Itu jadi kesalahan seseorang, saudara. Akan ditabrak oleh mobil, ya, karena saudara menerobos lampu merah. Jadi rancangan Tuhan itu rancangan
damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Ya, jadi kalau kemana-mana saudara harus berdoa selalu. Tuhan, lindungi saya akan pergi ke Bromo misalnya, atau saya akan terbang ke Singapura. Tuhan lindungi saya supaya tidak ada human error yang akan membuat kecelakaan. Saudara berdoa dan Tuhan pasti akan kabulkan. Ya, dan rancangan Tuhan yang damai sejahtera itu dan rancangan Tuhan yang keselamatan itu akan memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Saudara percaya hari depan saudara cerah? Amin. Amin. Coba sama-sama katakan, hari depan saya penuh dengan harapan. Ada 3 langkah sederhana yang powerful agar kita memperoleh your future, agar kita memperoleh masa depan kita. Ya, yang pertama adalah keluar dari kandang. Sama-sama bilang keluar dari kandang. Ya, ini bukan keluar gereja, saudara ya. Keluar dari kandang kita akan baca di dalam Yohanes 10 ayat 3. Yohanes 10 ayat 3. Jadi kandang ini ntar saya akan artikan dari bahasa aslinya. Coba baca sama-sama 1, 2, 3. Untuk dia jangan membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan dia memanggil domba-dombanya dan menuntunnya keluar. Tadinya domba-dombanya dari kandang, dipanggil dan dituntun keluar. Jadi dari sini kita melihat bahwa Tuhan mau setiap domba-domba itu keluar dari kandang. Sebelum Yesus membawa kita ke masa depan, Yesus membawa kita keluar dari kandang. Apa artinya kandang? Kandang adalah zona nyaman. Kandang adalah masa lalu kita yang pahit. Kandang adalah kegagalan-kegagalan kita, bahkan kutuk-kutuk di masa lalu. Itu kita harus keluar dari zona kandang itu, dari sesuatu yang mengutuk kita, yang membuat kita tidak berhasil, mungkin ketakutan kita juga di sana. Kita harus keluar dari situ agar kita memperoleh masa depan. Amin, saudaraku. Jadi kita harus lepaskan ketakutan kita di masa lalu kita. Kita harus lepaskan semua kutuk-kutuk kita. Mungkin kutuk-kutuk nenek moyang. Kadang-kadang ada kutuk yang belum kita patahkan di dalam nama Yesus. Kalau saudara berdoa, saudara harus mungkin kita nggak tahu leluhur kita dulu pernah mengutuk kita. Keturunan saya akan susah seumur hidup. Itu kutuk itu berkuasa, saudara. Tetapi di dalam nama Yesus, semua kutuk, semua hal-hal negatif sudah dihancurkan. Makanya kita harus berdoa di dalam nama Yesus, semua kutuk-kutuk keturunan aku tolak di dalam nama Yesus. Dan saudara akan hidup dalam anugerah Tuhan. Ya, kita harus lepaskan ketakutan kita di masa lalu, ya, dan kita memasuki masa depan, dan kita akan berhasil bersama dengan Tuhan. Izinkan Yesus membawa saudara keluar dari kepahitan. Izinkan Yesus keluar, membawa saudara keluar dari kutuk. Izinkan Yesus membawa saudara keluar dari permasalahan saudara yang membuat saudara tidak berhasil. Ya, yang pertama, jadi agar kita bisa memperoleh masa depan, keluar dari kandang. Yang kedua, membiarkan dia berjalan di depan. Yang kedua, membiarkan dia berjalan di depan. Kita baca lagi Yohanes 10 ayat 4. Coba baca lagi. 1, 2, 3. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Ya, perhatikan ayat ini. Kira-kira di situ dari ratusan domba itu ada domba-domba yang nakal? Ada. Kadang-kadang domba itu melalui gembalanya. Ya, dia nggak dengar suaranya. Kalau domba-domba yang nakal, dia nggak akan jalan lurus. Dia, karena dia nakal, dia ke kiri, dia akan nyemplung ke jurang, saudaraku ya. Biarlah kita menjadi domba-domba yang mempersilahkan Yesus berjalan di depan kita. Ya. Kesalahan kita seringkali kita berusaha untuk menjadi gembala bagi hidup kita sendiri. Itu kesalahan kita. Kita inginnya menentukan jalan. Kita inginnya memetakan sendiri masa depan kita. Oh Tuhan, saya mau investasi emas. Tuhan, aku ingin investasi forex. Aku ingin investasi di rumah. Dan Tuhan maunya kita, Tuhan memberkati rencana kita.
Tuhan, saya mau membangun rumah 10 lantai. 5 lantai ke bawah, 5 lantai ke atas. Rencananya seperti itu. Tuhan pengennya kita, Tuhan memberkati kita. Oke, Tuhan ACC. Ya, itu seringkali membuat kita memetakan masa depan kita semau kita. Bahasa Jawanya apa? Seenakna dewe. Betul, Pak Leo? Sekarepmu. Ya, itu karepmu. Ya harus seperti itu Tuhan. Tuhan ACC, Tuhan berkati ya. Nah, saudaraku, kita harus belajar untuk menyerahkan kendali penuh ke dalam tangan Tuhan. Jadi kalau setiap rencana-rencana kita, kadang-kadang saya juga gitu, saudara. Jadi ketika kita punya rencana, kita berdoa dulu. Tuhan, apa rencanamu bagiku? Ya, Tuhan, apa rencanamu bagiku? Sama yang bisnis, yang buka usaha, yang bekerja. Aduh, ada sedikit masalah ya. Kalau bisa saya keluar dari kantor ini, udah betah nih. Ya, kalau bisa ada yang gaji saya 3 digit. Terus kalau bisa saya nggak ketemu bos lagi itu. Aduh, bosnya itu, aduh. Kalau di dunia kerja kan kayak gitu. Punya bos-bos yang semau sekarang. Ya, namanya juga bos. Ya, kita harus mau diperintah, saudara. Ya. Kadang-kadang itu menjadi satu lingkungan kita yang membentuk kita agar kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Ya. Jadi kita jangan semaunya kita, tetapi menyerahkan seluruh kendali kita kepada Tuhan. Dan kita berhenti berlari mendahului Tuhan. Jadi kita harus terus berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Kita harus berdoa seperti ini. Tuhan, Engkau di depan. Aku tidak akan bergerak sebelum aku melihat Tuhan berjalan di depan. Aku tidak akan membuka pintu sebelum Tuhan membukakan semuanya bagiku. Jadi jangan mendahului Tuhan. Ya, biarlah rencana Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Sama-sama katakan, biarlah rencana Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu yang kedua. Yang terakhir, agar kita memperoleh your future, memperoleh masa depanmu, tetap fokus mendengarkan suara Tuhan. Sama-sama bilang, tetap fokus mendengarkan suara Tuhan. Ya, kita baca lagi Yohanes 10 ayat 4. Yohanes 10 ayat 4. Baca lagi, sekali lagi. Fokus ya. 1, 2, 3. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, dia mencari di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia. Terus? Karena mereka mendengar suaranya. Mereka mendengar suaranya. Nah, saya mau ajarkan sedikit tentang suara Tuhan. Tetapi saya mau awali ini. Domba itu kita. Itu kita nggak perlu ya mengetahui seluruh peta perjalanan. Mereka cukup tahu satu, suara gembalanya. Ya. Nah, saudaraku, coba next slide yang tadi. Ya, ini. Domba tidak perlu tahu seluruh peta perjalanan. Mereka cukup tahu satu hal, suara gembala mereka. Ini bicara tentang suara Tuhan, saudaraku. Ya. Suara Tuhan ini lembut. Ya. Saya katakan jarang Tuhan berbicara audible. Uni, gitu ya. Misalnya suara Tuhan kan bagus ya, suara Tuhannya halus itu, keren, ada vibrasinya. Jarang, suara jarang ya. Saya tidak mengecilkan kalau saudara ada yang bisa mendengar suara Tuhan. Tetapi dari yang saya temui hamba-hamba Tuhan, kecuali hamba-hamba Tuhan yang sekarang bergerak di dalam roh, tapi mereka juga jarang untuk mendengarkan suara Tuhan. Mereka lebih mengandalkan feeling mereka, perasaan mereka, dan itu dituangkan di dalam firman Tuhan. Ya. Jadi suara Tuhan itu lebih ke arah hati kita, firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita harus terus terhubung dengan Tuhan, terintegrasi dengan Tuhan. Ya, latih telinga rohani saudara, ya, untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, mendengarkan firman Tuhan, membaca Alkitab.
Siapa yang setiap hari baca Alkitab, angkat tangannya saya lihat. Tuhan yang tahu. Siapa yang setiap hari mendengarkan firman Tuhan, saya tidak lihat. Tuhan yang tahu. Jadi itu yang melatih kita, ya, melatih kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Dan Tuhan akan berbicara kepada kita melalui firman Tuhan. Ya. Ada beberapa orang yang suka sharing sama saya, aduh, firman Tuhan itu memberkati saya. Dulu pada waktu saya punya masalah itu, firman Tuhan bicara buat saya. Padahal firman Tuhan yang sama. Ya, bisa seperti itu. Jadi suara Tuhan, saya tidak ajarkan audible mendengarkan suara Tuhan, tetapi melalui perasaan saudara dan juga melalui firman. Oleh sebab itu, kalau saudara mau mendengarkan suara Tuhan, karena ini kunci utama kesuksesan kita, saudara. Ya, kunci utama masa depan kita, mendengarkan suara Tuhan melalui firman Tuhan. Harus suka membaca firman Tuhan. Ya, ini cuma satu dari berapa orang nih? Penuh ya di atasnya. 80 orang. Cuma satu. Siapa yang suka firman Tuhan, angkat tangannya. Sama-sama bilang, I like firman Tuhan. Bahasa Indonesia. His word. I like His word. I like Holy Bible. Saya suka sekali ya. Oke, di sini kan ada anak-anak muda juga, ya, Gen Z, kemudian ada juga orang-orang tua. Anak-anak muda ada yang pacaran, ada yang belum punya pacar. Tetapi orang-orang tua di sini pasti belum pacaran, ya? Hah? Oh, udah lagi, udah lewat. Pacarnya udah dipanggil ke surga, ya. Dulu zaman siapa yang masih surat-suratan? Ngomong aku ya, cuma saya. Wah ini, ya, Pak Nathan, Pak Suri, siapa lagi di atas? Di atas ini nggak pernah pacaran atau gimana? Surat zaman dulu, maaf kalau zamannya Pak Januar, surat-suratan atau telepati? Oh ada suratnya. Saya takutnya telepati. Chris sayang, nyambung misalnya. Enggak. Zaman surat-suratan ya. Dulu seru ya. Siapa yang pernah dapat surat dari pacarnya? Pacarnya yang cowok, siapa yang pernah dapat pernah dapat surat dari pacarnya? Ya. Senang nggak Pak Suri? Senang kan? Apalagi kalau suratnya itu dikasih bumbu-bumbu masak. Dikasih apa? Parfum. Kalau dulu kan bukan zaman sekarang kan, sekarang ada kertas surat yang wangi itu seru. Kalau zaman dulu itu mesti dikecelakin ya. Sebelum nulis, kalau udah nulis tintanya peleberan kemana-mana. Aduh, senang dia walaupun jauh. Nah, betul ya. Saya ingin sedikit mendramatisir agar apa? Aduh, yang sekarang yang Gen Z ini nggak pernah ngalami itu ya, anak-anak Bu Hera ya, nggak ngalamin kan? Tuh masih pada bengong. Mereka pada WA, berapa seru ya, WA gitu kan, baca miset doang gitu, pakai tanda-tanda hati. Gitu. Kalau zaman dulu mah digambar-gambar, dikasih parfum. Ini melambangkan seseorang yang jatuh cinta. Gitu. Dia selalu ingin membaca surat yang paling bagus itu ya. Berapa kali dibaca? Sehari. Asal berulang-ulang ternyata berulang-ulang dibaca. Pada waktu itu jauh. Jauh pada waktu itu. Enggak jauh juga sih. Di Sukabumi surat-suratan saudara. Sorry ya dibuka waktunya. Maaf. Tapi ini sebagai contoh. Di Sukabumi satu kota, aduh pengen ketemu, dibaca lagi. Udah mau makan, baca dulu Mau tidur, baca lagi. Mau ke kamar mandi, baca lagi. Terus ya, karena cinta. Love. Gelora cinta itu, makanya ada lagu tentang gelora cinta. Ya. Nah, kita membaca firman Tuhan itu surat cintanya Tuhan sama seperti itu. Jangan pernah kita lupa baca firman Tuhan.
Pak Teddy senyum-senyum sendiri nih, nggak ditanya nih. Ini juga nih, ada surat cintanya luar biasa nih ya, Pak Teddy ya. Dulu cinta pertamanya kan surat-suratan sama sama pacarnya dulu ya. Dan itu yang harus menjadi kesukaan buat kita. Kita like His word. Kita suka sekali sama firman Tuhan. Sehingga surat cintanya Tuhan ini berkali-kali diulang-ulang. Bosan lah. Bosan baca kitab terus ya, ngantuk gitu. Enggak, saudara. Pernah baca surat cinta ngantuk? Enggak, ya walaupun tulisan jelek ya. Tapi nah, itu gambaran betapa kita harus menjumpai firman Tuhan, ya. Kemudian melatih diri untuk kita berbicara sama Tuhan melalui apa? Doa. Jadi jangan pernah sehari itu dimulai dengan keburu-buru. Kita harus suka berdoa. Amin, saudaraku. Ya. Biarlah ketiga hal ini membuat kita mendapatkan your future, masa depan yang cerah, masa depan yang cemerlang. Walaupun keadaan dunia sedang chaos, sedang porak-poranda, sedang perang, sedang udah nggak teratur harga-harga juga. Tetapi kita lihat firman Tuhan pada hari ini, Tuhan akan memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Keluar dari kandang, yang pertama, artinya keluar dari masa lalumu, keluar dari ketakutanmu, keluar dari kutuk-kutuk masa lalu, dan belajar untuk membiarkan Tuhan Yesus berjalan di depan kita. Dia yang pegang kendali sepenuhnya. Jangan kita yang mementakkan masa depan kita harus seperti itu ya. Aku harus jadi artis Tuhan. Aku harus jadi sekarang apa ya cita-cita Jensi? Harus jadi influencer Tuhan. Enggak, tetapi kita harus belajar untuk menyerahkan kendali penuh sama Tuhan. Ya, yang tiga, fokus mendengarkan suaranya melalui firman Tuhan, latih dirimu untuk berdoa. Ya, maka saya percaya saudara semua akan mendapatkan masa depan yang cerah bersama dengan Tuhan. Amin. Yang percaya berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saya akan closing. Soalnya dia untuk maju ke depan. Ya, saudaraku mungkin saudara sedang cemas tentang masa depan kita. Saudara mungkin ada di persimpangan jalan. Saudara tidak tahu harus kemana. Dengarkan firman Tuhan yang datang kepada kita pada hari ini. Yesus sudah berjalan di depan saudara. Dia menjamin masa depanmu aman di dalam tangan Tuhan. Bahkan hilang gemilang, masa depan Anda sungguh cerah dan ada bersama dengan Tuhan Yesus. Masa depan saudara bukanlah misteri yang menakutkan, tetapi masa depan saudara adalah masa depan yang cemerlang, karena Yesus sudah ada di sana. Jangan ikuti logika saudara, logika dunia ini, suara-suara yang menakutkan. Kutuk-kutuk di masa lalu sudah dihancurkan oleh kuasa Tuhan. Ikuti suaranya saudara. Ikuti suaranya, karena masa depan saudara bukan hanya sekedar sukses menurut ukuran dunia, tetapi begitu indah, sempurna, tepat pada waktunya menurut rencana Bapa. Kita sama-sama baca kata-kata penutup terakhir. 1, 2, 3. Jangan takut, berjalanlah di belakang gembala, ikuti suaranya. Dan masa depan yang cemerlang. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Saya rasa dong kita hadir dulu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari. Sama-sama nyanyikan. Masa depan sungguh ada, harapan takkan kecewakan dalam Tuhan. Hidupku terjamin aman. Janji Tuhan buat kita semua, kita tidak akan pernah kekurangan
Kami percaya Tuhan, Kau sanggup untuk mencukupkan apa yang kami perlukan. Karena Kau lah Yehova Jireh. Amin. Tuhan menyediakan kekhawatiran dihancurkan, ketenangan dan ku terima. Jehovah Jireh yang ku perlukan, Kau sanggup sediakan. Sekali lagi sama-sama katakan, Kau sanggup menyediakan. Kau sanggup mencukupkan. Amin. Ku perlukan Jehovah Jireh yang menyediakan kekhawatiran. Setiap kekhawatiran dihancurkan oleh Tuhan. Amin. Ketenangan Tuhan berikan buat kita. Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, yang ku perlukan, Kau sanggup sediakan. Amin. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau sudah berfirman buat kami semua. Tuhan, Kaulah gembala kami yang baik. Terima kasih Tuhan. Kau berjalan di depan kami. Dan kami mengakui seringkali kami mendahului Tuhan. Seringkali kami mendahului semua rencana Tuhan. Tapi mulai hari ini Tuhan Yesus, kami memilih untuk mendengarkan suara-Mu saja. Aku percaya bahwa masa depanku aman di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan biarlah kami melakukan firman Tuhan. Kami belajar keluar dari kehendak. Biarkan Yesus berjalan di depan dan fokus untuk mendengarkan suara Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semua firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan buat kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Silakan. Good morning GBS Kalvari Sukabumi, welcome home. Selamat datang di ibadah GBS Kalvari Sukabumi. Senang sekali bisa bertemu dan berfellowship dengan Anda sekalian. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di ibadah GBS Kalvari Sukabumi, welcome. Kami senang sekali Anda dapat hadir beribadah bersama kami and be part of our family. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman-Nya bisa menjadi rema bagi setiap kehidupan kita. Setiap hari Rabu kita ada doa puasa jam 5 sore di GBS Kalvari Sukabumi. Jangan sampai lewatkan doa puasa ini agar kita bisa terus menjadi penopang bagi gereja GBS Kalvari Sukabumi. Hari Kamis depan kita akan ada House of Blessing. Kita akan bersama-sama worship night di GBS Kalvari Sukabumi jam 5:30 sore. So, make sure bagi Anda yang mau join dan berkumpul bersama kami untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus, hadir tepat waktu ya. Mari kita belajar to surrender all, menyerahkan segala beban dan diri kita sepenuhnya kepadanya di Good Friday yang diadakan pada Jumat depan di GBS Kalvari Sukabumi, open gate jam 4 sore. Jumat depan juga akan ada Holy Communion. Mari kita ikuti perjamuan kudus ini agar kita bisa terus bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Bagi para teenagers, youth, college, and young adult, hari Sabtu depan kita akan ada Calvary Youth jam 5 sore di GBS Kalvari Sukabumi. So, stay tune. Kita ada program spesial juga loh, yaitu WFH,
alias Worship from Home. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 4 subuh via Google Meet. Yuk buruan join WFA ini agar kita bisa terus menjadi pendoa-pendoa sebagai penopang bagi gereja GBS Kalvari Sukabumi. Resurrection Day akan diadakan pada hari Minggu depan yang dimulai dari ibadah raya jam 8 pagi di GBS Kalvari Sukabumi, lantai 1 dan lantai 2, dan juga Kalvari Kids di lantai 3. Lalu dilanjutkan pada Gathering Pasca jam 9 pagi. Kita akan pergi bersama-sama ke Villa Korea di Slabintana setelah ibadah raya. So, mark your calendar and I see you guys there. 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Bukan tentang seberapa besar pemberian itu, tetapi seberapa besar hati yang memberikannya. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan untuk Tuhan melalui Gereja GBS Kalvari Sukabumi, Anda dapat scan QR berikut. Atau transfer ke nomor rekening berikut ini. Atau memberikan persembahan secara langsung melalui kantong persembahan yang akan diadarkan. Selamat memberi! Follow Instagram @GBS Kalvari Sukabumi untuk mengetahui lebih banyak kegiatan yang ada di gereja kami. Jangan lewatkan kesempatan untuk tumbuh dalam iman dan komunitas. Ingat, bersama Kristus kita lebih kuat. That's all for today. Thank you for watching What's on GBS Kalvari Sukabumi this week. Have an amazing Sunday and Jesus bless you! Sebentar kita akan menjalankan persembahan, bukan tentang seberapa besar pemberian itu, tapi seberapa besar hati yang memberikannya. Mari kita berikan dengan hati yang tulus dan hati yang penuh sukacita. Saudara masih terberkati pada pagi hari ini, amin. Yang masih terberkati, saya undang untuk bangkit berdiri. Bagi Tuhan
pulihkannya. Berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi kita Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Puji-pujian yang sudah kami berikan pada hari ini itu menyuguhkan hati Tuhan. Dan firman Tuhan yang sudah kami dengar itu akan memulihkan kami, menjamin kehidupan kami Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan itu berkuasa. Dan kami percaya Tuhan Yesus, masa depan kami semua sungguh ada. Dan harapan kami tidak akan pernah hilang. Tuhan sudah menjamin itu semua. Ketakutan-ketakutan yang ada di sekeliling kami, mungkin masalah dalam rumah tangga, masalah dalam pekerjaan kami, masalah dalam apapun juga Bapak, itu tidak akan membuat kami menjadi lemah. Tetapi biarlah kami boleh melihat itu sebagai satu Tuhan Yesus proses di mana Tuhan membentuk kami. Dan kami percaya di penghujungnya nanti kami boleh melihat masa depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Bapak. Kami yang datang dengan sakit, kami percaya Tuhan sudah pulihkan kami, Tuhan sudah sehatkan kami, Tuhan sudah sembuhkan kami Tuhan Yesus. Kami yang datang dengan kelemahan-kelemahan, Tuhan sudah berikan kekuatan, bahkan pemulihan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Terpujian nama-Mu Yesus dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita. Saudaraku, terimalah berkat yang besar dari surga. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus akan memberkati hidup nikahmu, memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu mulai dari pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima semua berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap angkat tangan saudara.